Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana Malaputri. Saya dari kelas manajemen 24A. Nomor MPN saya 244111127. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT serta perencanaan diri jangka panjang dan jangka pendek. Apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk membantu individu atau organisasi dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pencapaian tujuan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap posisi saat ini dan arah strategi yang paling tepat untuk masa depan. Dengan menganalisis keempat komponen ini, organisasi atau individu dapat merumuskan strategi yang realistis dan terukur. Strengths, kekuatan. Strengths, kekuatan adalah faktor-faktor internal positif yang dimiliki oleh individu, organisasi, atau bisnis yang memberikan keunggulan atau nilai tambah dibandingkan pesaing atau kondisi lingkungan eksternal. Kekuatan mencerminkan kapasitas, keahlian, atau aset yang sudah dimiliki dan dapat digunakan untuk meraih tujuan, mengembangkan strategi, dan menghadapi tantangan. Kekuatan bisa bersifat tangible, nyata seperti modal, teknologi, aset fisik, maupun intangible tidak nyata seperti reputasi, budaya organisasi, atau loyalitas pelanggan. Mengapa strengths penting dalam SWOT? Landasan strategi. Semua strategi yang baik dimulai dari mengenali dan memaksimalkan kekuatan. Memanfaatkan peluang. Kekuatan memungkinkan kita merespon peluang pasar secara lebih efektif. Menghadapi ancaman. Kekuatan bisa digunakan untuk mengurangi dampak ancaman eksternal, meningkatkan daya saing. Dengan menonjolkan kekuatan, kita bisa menonjol dibandingkan pesaing. Weaknesses, kelemahan. Weaknesses, kelemahan adalah faktor-faktor internal negatif yang melemahkan kemampuan individu, organisasi, atau bisnis dalam mencapai tujuan. Kelemahan ini bisa menjadi penghambat pertumbuhan, menurunkan efisiensi, dan membuat suatu entitas kurang kompetitif dibanding pesaing. Berbeda dengan ancaman strengths yang berasal dari luar, kelemahan muncul dari dalam sistem itu sendiri, baik berupa keterbatasan sumber daya, kekurangan keterampilan, proses internal yang tidak efisien, maupun masalah struktural. Mengapa weaknesses penting dalam SWOT? Menjadi dasar perbaikan internal. Kita tidak bisa tumbuh tanpa tahu apa yang harus diperbaiki, membantu menghindari resiko. Mengabaikan kelemahan bisa menyebabkan kerugian besar di masa depan, memberi arah untuk pengembangan sumber daya manusia atau sistem kerja. Meningkatkan kejujuran strategis. Organisasi yang menyadari kelemahannya bisa lebih objektif dalam menyusun strategi. Opportunities, peluang. Opportunities, peluang adalah faktor-faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan oleh individu, organisasi, atau bisnis untuk mendukung pencapaian tujuan, pertumbuhan, dan keberhasilan. Peluang muncul dari lingkungan luar, sehingga tidak bisa dikendalikan secara langsung, tetapi bisa dimanfaatkan jika direspon dengan strategis yang tepat. Peluang bisa berasal dari perubahan sosial, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, tren pasar, kebutuhan baru konsumen, atau bahkan kelemahan pesaing. Mengapa opportunities penting dalam SWOT? Memberi arah baru untuk pertumbuhan atau inovasi, menjadi peluang untuk menonjol dan unggul dari pesaing, bisa menjadi sumber pendapatan baru, efisiensi atau reputasi positif, mendorong organisasi atau individu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Threats, ancaman. Threats, ancaman adalah faktor-faktor eksternal negatif yang berpotensi menghambat, merugikan, atau bahkan menghancurkan kinerja dan keberhasilan suatu organisasi, individu, atau proyek. Ancaman ini berada di luar kendali langsung namun harus diantisipasi agar dampaknya bisa diminimalkan. Ancaman bisa muncul dari perubahan pasar, kebijakan pemerintah, persaingan, perkembangan teknologi yang tidak terkejar, hingga krisis global.
karena tidak bisa dihindari sepenuhnya. Ancaman perlu dihadapi dengan strategi mitigasi atau adaptasi. Mengapa trends penting dalam SWOT? Membantu organisasi atau individu bersiap menghadapi resiko, mendorong pengembangan strategi cadangan atau mitigasi, menghindari kerugian besar yang bisa ditimbulkan jika ancaman tidak diantisipasi, membentuk budaya organisasi atau pribadi yang adaptif, tangguh, dan siap berubah. Perencanaan diri jangka pendek. Perencanaan diri jangka pendek yaitu rencana yang disusun untuk dicapai dalam waktu sekitar 3-6 bulan. Fokus perencanaan ini adalah pada tujuan realistis dan langkah konkret untuk mengembangkan diri secara pribadi, akademik, atau profesional. Perencanaan jangka pendek berfokus pada langkah-langkah yang lebih cepat dan dapat dicapai dalam waktu dekat, seperti meningkatkan keterampilan tertentu, mendapatkan pengalaman, atau membangun kebiasaan produktif. Tujuan ini bisa berkaitan dengan pengembangan keterampilan, karir atau pekerjaan, pendidikan, kebiasaan, atau rutinitas pribadi. Nah, nomor 1, pengembangan diri. Mengikuti kursus online, misalnya digital marketing, desain grafik, atau coding. Yang kedua ada networking. Menghadiri webinar atau bergabung dengan grup profesional seperti link, komunitas online, atau sebagainya. Nomor 3, manajemen waktu. Membuat jadwal harian dan menetapkan waktu untuk belajar, bekerja, dan istirahat. Nomor 4, sertifikasi. Mendaftar untuk sertifikat profesional, misalnya Google Analytics, HubSpot, dan lain-lain. Nomor 5, pengalaman kerja. Melamar magang atau posisi freelance. Perencanaan diri jangka panjang. Perencanaan diri jangka panjang 1-5 tahun atau lebih. Perencanaan diri jangka panjang adalah perencanaan yang berfokus pada tujuan besar dan ambisius yang ingin dicapai dalam waktu yang lebih panjang, seperti membangun karir, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kestabilan finansial, atau bahkan memperoleh pencapaian besar dalam kehidupan pribadi. Rencana jangka panjang memerlukan visi yang jelas, kesabaran, dan konsisten untuk mencapainya. Nomor 1, pendidikan. Selesai program S1 dan lanjut ke jenjang S2 atau mendapatkan sertifikat profesi untuk menambah kompetensi. Nomor 2, membangun karir. Ikut kursus kepemimpinan dan manajerial. Yang ketiga, keuangan. Mulai menabung untuk masa depan, alokasikan 30% penghasilan atau dari uang jajan. Mulai investasi saham dan reksadana. Yang keempat, kehidupan sosial. Bangun jaringan sosial yang lebih luas, keluarga, teman, rekan kerja. Luangkan waktu untuk liburan atau aktivitas sosial. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.